Free socks. Hey, halo semuanya, halo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian, yang entah kenapa tadi pagi tiba-tiba ngide gitu. Gue bilang gue pengen dengerin requestan dari kalian gitu. Yang seperti kalian tahu, gue orangnya tuh sebenarnya gak pengen di request, gak suka di request gitu. Karena gue tuh pengennya menyampaikan apa yang ada di otak gue aja gitu. Karena takutnya, takutnya kalau misalnya gue dengerin requestan kalian kayak menjadikan podcast ini sebagai suatu kewajiban untuk disampaikan, nantinya gue jadi nggak nyaman buat ngelakuin hal tersebut gitu. Bisa jadi juga informasi yang gue dapet itu karena gue belum kuasai jadi multitafsir atau mungkin bisa jadi salah gitu. So gue kayaknya emang akan tetap kembali menjadi orang yang tidak mau di request demi kebaikan kita bersama. Gue gak tahu kenapa tadi pagi gue ngide kayak gitu. Setelah gue baca komen-komennya gitu ya, setelah gue baca reply-nya, gue lagi aduh kayaknya gue gak bisa deh dengerin kalian tuh kayak jadi beban gitu di gue. Karena berdasarkan pemikiran yang tadi ya. So, gue harap kalian memaklumi hal tersebut. Tapi gue akan mencoba sebisa mungkin untuk menyampaikan sesuatu yang secara general jadi relate ke kalian semua. Semoga kalian tidak merasa kayak ini sih bukan gua yang lu bahas, Ger. Tapi semoga itu bisa terus relate sama kalian, oke? Gue pengen ngomongin soal rasa bosan hari ini. Rasa bosan udah pasti banyak yang relate dong. Karena dalam hubungan yang apalagi jangka panjang, memanage gimana hubungannya untuk tidak membosankan tuh penting banget. Kita kalau misalnya ngomongin soal rasa bosan ya, kita pastikan identik dengan hubungan yang lama. Nah, kita kita balik dulu nih ke masa PDKT atau ke awal-awal sebuah hubungan. Biasanya kita memulai sebuah hubungan dengan penuh kasih sayang kan akan satu sama lain gitu. Biasanya kalau misalnya ngomongin bahasa kasih deh, sebelum kita mengetahui bahasa kasih satu sama lain, biasanya di PDKT kita tuh ngasih semua bahasa kasih yang bisa kita utarakan ke dia gitu. Nggak peduli dia bahasa kasihnya hadiah atau pujian atau pelayanan atau quality time atau segalanya, kita kasih gitu. Nah, kalau misalnya di hubungan yang udah lama, hal tersebut nggak dikasih lagi gitu. Jadi yang awalnya kita itu penuh dengan hal-hal baik itu, penuh dengan kasih sayang itu, lama-kelamaan rasanya jadi pudar. Kita mulai memprioritaskan hal lain kalau misalnya hubungan kita udah lama, seperti kerjaan kita atau hobi kita gitu. Kita mulai ngelihat handphone kalau dia ngomong gitu. Kita nggak sepenuhnya mau tahu apa aja yang dia lewatin hari itu, nggak kayak di masa PDKT waktu awal. Nah, hal emosional ini sering banget terjadi di sebuah hubungan. Karena memang setiap orang itu kan secara natural mengalami kebosanan. Kita tuh akan secara natural jadi bosan akan sesuatu. Jahiliyahnya kita nih gitu, ya alamiah terjadi dalam pikiran manusia gitu. Sama seperti halnya kita mengalami kebosanan antara satu sama lain. Untuk itu harus terus-menerus dijaga gimana caranya supaya kita tidak bosan. Misalnya kita ngomongin gimana kita dulu seneng banget tiap punya handphone baru deh. Tapi kalau misalnya udah lama-kelamaan, kalau layarnya retak juga kita biasa aja ya kan. Atau ada kerusakan apa gitu, kita ya udahlah, udah lama gitu. Atau bisa juga kalau kita misalnya suka sama satu film gitu ya, yang kayak kita sampai harus nonton premiernya. Setelah itu lewat, ya udah biasa aja. Jadi menurut gue, salah satu faktor awal dari rasa bosan yang muncul adalah bisa jadi karena selama ini kita memperlakukan pasangan kita sama seperti kita memperlakukan sebuah barang gitu. Ketika spark di dalam hubungan tuh udah hilang dan tidak lagi diperbaharui, kita jadi bosan. Apalagi kalau misalnya di luar sana kita punya banyak perbandingan yang ngebuat kita berpikir dua kali untuk merasa kayak apakah lebih baik gue cari yang baru aja ya gitu. Inilah alasan kenapa kita gak boleh ngerasa memiliki pasangan kita. Karena kalau kita memperlakukannya seperti barang, kita ngerasa memiliki barang tersebut gitu. Kita mengobjektifikasi pasangan kita bukan sebagai seorang partner,
tapi merupakan sebuah barang yang akhirnya sudah kita milikin, bisa menimbulkan kebosanan ketika barang tersebut yang tersimpan rapih tidak memberikan dampak apa-apa lagi ke kita setelah kita milikin sekian lama gitu. Kita cuman mempergunakannya semau kita aja. Karena udah jadi milik kita, kita seolah berhak melakukan apapun ke pasangan kita gitu. Seperti barang lainnya, kita lempar ke kasur kalau lagi marah, kita minta bahagiakan dia terus gitu ya. Kalau misalnya gadget kayak aplikasinya harus buat kita merasa senang terus gitu. Terus kalau misalnya nggak terpenuhi, atau misalnya kalau sebagai gadget dia nge-lag gitu ya, kita jadi kesel gitu. Apalagi kalau ternyata di luar sana ada gadget-gadget baru gitu, atau perbandingan yang lebih baik dari pasangan kita. Kita kayak merasa hubungan itu kayak nggak bagus-bagus amat kalau dilanjutin. Dia ngebosenin, terus ya udahan aja mendingan. Itu semua karena lo memperlakukan pasangan lo sebagai barang yang lo milikin. Padahal udah berkali-kali kita bahas kalau bukan gitu cara mainnya. Pasangan lo bukan seseorang yang lantas karena udah lo milikin, lo bisa minta dia jadi pemuas diri lo gitu. Karena kita sama-sama udah sepakat kalau lo dengar podcast ini dari lama, bahagia kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Kalau lo masih perlu orang lain untuk ngebuat diri lo merasa bahagia, kayaknya belum waktunya lo menjalin sebuah hubungan. Karena bisa jadi lo masih terlalu egois untuk hal tersebut gitu. Karena kebahagiaan dari pasangan itu adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah keharusan. Kalau dia kasih, ya kita bersyukur. Tapi kalau enggak, ya jangan malah bikin kita jadi pengen kabur. Kalian tetap dua individu yang harus saling menghormati. Dengan tidak memperlakukan dia seperti sebuah barang, akan membuat lo lebih mendengarkan apa yang dia mau, apa yang dia rasa gitu. Mungkin lo pernah ngerasain ya, kalau misalnya ada perbandingan teman sama pasangan lo gitu. Kenapa kalau sama teman kita jarang bosen, tapi kalau sama pasangan kita jadi cepat bosen? Jawabannya adalah karena kita nggak merasa memiliki teman kita tersebut seperti kita merasa kita memiliki pasangan kita gitu. Sampai kadang di sebuah hubungan yang udah dipenuhin rasa bosan ya, salah satu di antara kalian mungkin ada yang bilang, apa aku harus jadi teman kamu kali ya, biar bisa ada waktu terus sama kamu. Gue beberapa kali dengar hal itu. Kebanyakan dari kita menganggap teman tidak seperti barang, atau mungkin anggapannya adalah teman kita itu kayak orang lain, tapi pasangan kita itu udah bukan lagi orang lain untuk kita gitu. Jadi kepada teman kita tetap harus menghargai pendapatnya. Kita tetap berusaha menjaga kebaikan di antara kita berdua gitu, di antara kamu dan dia gitu. Tetap harus bertingkah laku baik setiap waktu supaya pertemanan kalian itu tetap terjaga. Kalau teman kita cerita tentang sesuatu, kita fokus ngedengerin. Dan ketika mereka cerita juga seolah mereka itu udah mempersiapkan bagaimana cara menyampaikan hal tersebut se-entertaining mungkin kepada kita, jadi kita gak ngerasa bosan kalau dengerin mereka bercerita gitu. Nah itu kalau misalnya dijadikan perbandingan antara teman kita bercerita dan pasangan kita yang bercerita di dalam hubungan, cenderung kita tuh menyampaikan cerita tersebut seperti sebuah formalitas doang gitu. Pertanyaan kayak, hari ini kamu habis ngapain aja? Terus nantinya seolah jawaban dari pertanyaan tersebut tuh kayak sebuah keharusan gitu untuk dikerjakan, bukan kebaikan yang emang pengen kita sampaikan gitu. Kita gak pernah nanya secara rutinitas kepada teman kita, lo hari ini ngapain aja gitu. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang perlu disampaikan, baru dia sampaikan, sehingga itu dia olah se-entertaining mungkin kepada kita, you know. Jadinya gak membosankan kalau itu keluar dari teman kita, tapi bisa jadi membosankan kalau keluar dari pasangan kita karena rutinitas yang terjadi. Sedangkan hal-hal semacam itu harusnya jadi kebaikan, bukan keharusan. Sekali lagi gue ulangin tuh ya. Itulah kenapa kita kadang denger dalam sebuah hubungan, dia itu gak cuma harus jadi pacar kita, tapi kadang juga harus bisa jadi teman. Jadi sebisa mungkin kamu harus mengerti bahwa menjalin hubungan tidak menjadikanmu memiliki dia seutuhnya gitu. Lu tuh harus tetap memanusiakan dia gitu, mendengarkan keluh kesahnya, memperhatikan dia kalau lagi bicara, berusaha untuk terus mengasihinya dengan jadi yang menyenangkan, bukan memperlakukannya seperti barang. Coba bayangin kalau gaya pertemanan itu juga dibawa ke dalam sebuah hubungan, pasti beda banget kan hasil yang bisa didapetin. Jadi kalau misalnya selama ini belum lo lakuin, coba lakuin dulu hal ini, oke? Alasan selanjutnya kenapa kita bosan dengan pasangan kita bisa jadi adalah karena komunikasi yang terjadi bukan untuk saling mengerti dan mendengarkan, tapi untuk saling jawab.
ketika ditanya lo ngerasa bosen sama hubungan lo tuh kapan sih sebenarnya gitu ya, kalau misal gue tanya, biasanya dijawab ketika lagi marahan. Rasa bosan itu muncul karena kita lagi ngerasa kesel atau kita lagi ngerasa takut akan apa yang dia perbuat kepada kita, dan kita belum memiliki cara tersendiri untuk melegakan diri kita dan menyampaikan balik ke dia. Hal ini membuat hubungan kita tuh stuck secara internal. Kita tuh udah kayak mati gitu, sehingga mengakibatkan kita ngerasa bosan. Secara gak sadar selama ini kita dalam posisi bertahan. Kita stres akan tekanan yang dia lakukan di dalam hubungan itu gitu. Kita gak sadar kalau ternyata selama ini pasangan kita telah melukai, telah memarahi, dan telah menakuti kita gitu. Karena kita pikir selama ini berantem dalam hubungan itu adalah hal yang wajar, sehingga kita tidak perlu membela diri dan cenderung diam dalam hal tersebut. Sehingga ya udah, hal tersebut lewat gitu aja. Akhirnya sikap kita dan dia jadi lebih dingin dan mengakibatkan kebosanan. Terus gimana nih cara menjaga ritme di dalam sebuah hubungan sehingga kita tidak menemukan titik rasa bosan gitu lebih sering, ya kan? Bosan bakal tetap muncul, tapi seenggaknya kita harus tetap menjaga supaya bosan itu nggak sering-sering muncul gitu. Nah, mari kita ngobrolin soal loyalitas yang emang masih jarang juga dibicarakan. Loyalitas tuh terbentuk bukan ketika dia nembak kita di awal hubungan, bukan juga ketika kita dikekang nggak boleh kemana-mana karena dia takut di luar sana banyak yang godain kita gitu, atau bukan, ya banyak deh ya contoh lain. Melainkan loyalitas itu terbentuk karena kita merasa dicintai. Dan untuk bisa merasa dicintai, perlu dengan membangun banyak hal-hal kecil yang kemudian akan membukit. Jadi bukan karena hal besar yang sekali lo lakuin. Misalnya tiba-tiba lo kasih dia hal besar ya, pengakuan di depan banyak orang kalau lo tuh sangat mencintai dia gitu. Padahal di balik itu ngejalan hubungannya nggak ada apa-apa juga gitu. Hal-hal tersebut tuh nggak membentuk loyalitas, tapi dengan hal-hal kecil perlahan-lahan akan membukit. Jadi untuk membentuk loyalitas itu tuh harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu. It's a long game. Contohnya nih, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang gunanya untuk saling mendengarkan. Kita perlu untuk membiarkannya bercerita tentang apa yang dia lalui hari ini tanpa memotong omongannya. Kadang kita kalau misalnya ngobrol kan bete banget kalau misalnya tiba-tiba kita belum selesai. Iya, gue juga gitu. Sama dong, gue juga gitu. Kita nggak perlu hal tersebut. Kita perlu menyelesaikan kalimat kita. Apalagi kalau kita bisa mendengarkannya tanpa menoleh handphone kita gitu. Kita juga perlu untuk tidak membandingkan kesedihan yang ia rasakan dengan kesedihan yang kita alamin. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya kita ngerasa dia sedang menyampaikan kesedihannya, kita harus fokus untuk mendengarkan setiap detil apa yang dia ceritain, supaya dia merasa disayangi, supaya merasa kita itu beneran ada di sana untuk dia gitu. Ketika kita sedang beradu argumen, berdiskusi, kita juga perlu membiarkannya menyampaikan apa yang dia rasain tanpa membantah dan menyatakan kalau apa yang dia rasakan tuh salah. Itu gak boleh dilakuin. Misalnya dia ngerasa, kamu tuh akhir-akhir ini gak ada waktu ya buat aku. Itulah hal yang dia rasain. Harusnya kita gak ngebantah hal tersebut. Kalau misalnya kita bantah dengan, loh, aku kemarin ada buat kamu, aku kemarin jemput kamu, kok kamu bisa bilang aku gak ada buat kamu? Gimana kalian bisa saling mengerti satu sama lain kalau misalnya pola komunikasi yang terjadi selalu begitu gitu. Ketika dia menyampaikan apa yang dia rasain, tugas lo adalah untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dia masih ngerasain hal tersebut, tugas lo adalah untuk nantinya ngebuat dia tidak lagi merasakan hal tersebut gitu. Bukan malah menyalahkan tentang apa yang dia rasain. Paham ya? Kita juga perlu menanyakan nih kalau misalnya ada luka di siku tangannya, kita harus tanya apa yang terjadi, kok bisa ada luka gitu-gitu. Pokoknya hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian kita ke dia gitu. Atau kita juga perlu memberikan video hobinya dia atau video lucu dari internet yang kita tahu bakal ngebuat dia
seneng sama video itu gitu. Dari hal-hal kecil itu akan ngebuat seseorang merasa disayangin, merasa nyaman, merasa aman dalam mengutarakan tiap hal yang perlu ia sampaikan gitu. Sampai dia merasa cukup nyaman untuk mengutarakan, aku sebenarnya kurang suka kalau kita lagi ngobrol, kamu malah main handphone. Suasana yang kita bangun perlahan-lahan ini akan ngebuat kita berada pada kondisi di mana kita bisa berdiskusi dengan baik. Ketika marahan, ketika adu argumen, kita perlu berdiskusi. Dengan tidak membantah apa yang dia rasain, kita akan jadi lebih mengerti dan terus menjaga suasana dalam hubungan tersebut untuk tetap aman dan nyaman gitu. Ketika dia bilang, aku sebenarnya kurang suka kalau kita lagi ngobrol, kamu malah main handphone, itu adalah apa yang dia rasain. Umumnya orang akan membela diri. Sebentar, ini kerjaan nih, kamu gak ngerti banget sih. Sedangkan harusnya kita lihat ke dia, karena dibalik emotional statement yang dia keluarkan saat itu, ada primary emotion yang jadi penyebabnya gitu. Seperti yang kita udah bahas di podcast sebelumnya. Mungkin karena kita udah sering kali melakukan hal tersebut sampai akhirnya dia kesel. Kita gak pernah tahu sebelum kita dengar jawabannya yang lebih detail dari dia gitu. Jadi jangan dibantah, minta maaf, jaga kenyamanan dalam hubungan kalian, kemudian diskusikan apa yang baiknya dilakukan. Dengarkan dia, cegah kebosanan.